Sekarang kita akan pelajari dulu terkait dengan dasar ES6. Untuk literaturnya, teman-teman bisa menggunakan javascript.info. Nah, buat teman-teman yang terkendala bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan menambahkan id.javascript.info. Pembahasan sangat lengkap, jadi teman-teman bisa merujuk ke sini sebagai bacaannya. Pertama, kita akan pelajari terkait dengan variabel. Dalam JavaScript terdapat tiga cara untuk mendeklarasikan variabel, yaitu menggunakan var, ini cara lama ya, kemudian let dan cons. Let ini diperkenalkan di ES6 ini. Meskipun ketiganya digunakan untuk menyimpan nilai, mereka memiliki perbedaan dalam hal scoping, redeclaration, dan reassignment. Kita bahas dulu terkait dengan var. Apa itu var? Kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel sejak awal JavaScript. Meskipun kata kunci yang lebih baru seperti let dan cons menawarkan cakupan yang lebih baik dan deklarasi tingkat blok. Memahami var masih penting untuk mempertahankan kode lama dan memahami sejarah JavaScript. Teman-teman harus perhatikan karakteristik ketika kita menggunakan variabel dengan var. Yang pertama dapat digunakan dengan function scope atau global scope. Nanti kita contohkan langsung ya. Kemudian dapat di redeclaration dan reassignment. Jadi kita bisa membuat var yang sama, nama variabel yang sama di dalam satu project. Kemudian ada hoisting. Jadi ketika dipanggil dia akan dinaikkan ke paling atas. Nah, nanti ada keterangan undefined gitu. Nanti kita contohkan juga. Kemudian yang kedua terkait dengan let. Let adalah kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript. Diperkenalkan pada ES6, let menyediakan cakupan blok dan membantu mencegah beberapa masalah pada var. Karakteristiknya, dia blok scope, kemudian tidak bisa dideklarasikan ulang, dan tidak hoisting. Maksudnya tidak hoisting, sebenarnya dia hoisting, hanya nanti ada yang namanya temporal dead zone. Nanti kita coba contohkan juga ya. Kemudian yang ketiga ada konstanta. Cons adalah kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript yang tidak dapat diubah nilainya atau disebut konstanta ya. Ini juga diperkenalkan pada ES6. Cons menyediakan cakupan blok dan digunakan untuk variabel yang nilainya tidak boleh berubah selama program berlangsung. Karakteristiknya dia block scope, kemudian immutability artinya tidak bisa diedit, kemudian tidak bisa di redeclare. Nah, ini perbandingannya ya dari ketiga variabel var, let, dan cons. Nah, kalau misalkan var dia bisa dideklarasikan ulang, kemudian bisa diubah dan memiliki hoisting undefined. Kemudian untuk LED dia, block scope, jadi tergantung scope-nya, kemudian dia tidak bisa dideklarasikan ulang, kemudian, secara default dia bisa di-assignment, kemudian hoisting-nya dia hoisting tapi temporal dead zone ya. Kemudian untuk konstanta bedanya dengan LED, ini hanya tidak bisa di, reassignment ya, untuk yang lainnya sama. Kita akan langsung contohkan. Nah, teman-teman bisa buka terminal. Saya sudah memiliki satu folder React.js. Saya akan buat project di sini. Saya akan membuat directory di sini dasar ES6. Oke, kemudian saya akan masuk ke dasar ES6. Kemudian saya akan membuat directory 001 terkait dengan variabel seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke 001 variabel. Nah, untuk memulai project JavaScript, kita bisa menginisiasinya dengan menggunakan npm init. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan default config, nah kita tambahkan min y ya. Nah, saya akan menggunakan defaultnya. Nah, dia akan buatkan initnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat nanti ada packet.json isinya yang ini, yang barusan kita generate ya.
Nah, kemudian saya akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code, ketikkan code, kemudian enter. Nah, nanti akan dibukakan seperti ini. Nah, di Visual Studio Code teman-teman silahkan install beberapa ekstensi yang bisa membantu mempercepat ngoding teman-teman. Yang pertama, disarankan teman-teman menginstal yang namanya ESLint. Nah, ini untuk linternya. Teman-teman install yang ini, ESLint, saya sudah menginstalnya. Kemudian teman-teman juga disarankan untuk menginstal Prettier. Ini untuk formatternya. Ini juga saya sudah menginstalnya. Kemudian teman-teman juga disarankan menginstal ekstensi ES7 React Redux Snippet. Nah, ini teman-teman gunakan yang ini. Nah, nanti ini kita gunakan untuk snippet di React project-nya. Ini dapat membantu supaya kita tidak perlu membuat basic untuk snippet-nya secara manual ya. Nanti bisa menggunakan itu. Kemudian teman-teman juga disarankan menginstal Code Runner supaya nanti lebih mudah untuk testingnya ya. Nah, kemudian juga teman-teman disarankan menginstal auto close tag untuk nanti di JSX, kemudian auto rename tag untuk di JSX. Nah, kalau mau tambahkan silakan teman-teman install untuk pad intelligence nanti supaya auto complete padnya bisa lebih baik. Dan untuk tema saya menggunakan Pkode Theme. Nah, teman-teman bisa gunakan ini kalau ingin sama. Saya menggunakan Atom One Dark yang ini ya. Kemudian ikonnya saya menggunakan Pkode Icon. Teman-teman bisa gunakan juga kalau ingin tampilannya sama. Oke, itu terkait dengan ekstensi. Sekarang kita akan menginisiasi projectnya lagi. Saya akan buka terminal, Ctrl J di sini. Kemudian saya akan menambahkan ESLint karena kita sudah menginstal ekstensi ESLint supaya bisa terbantu. Kita lihat di sini ya. Ini bisa membantu untuk pencarian problem dan memperbaiki coding kita dalam coding JavaScript ya. Nah, kita bisa copy yang ini npm init-nya. Saya akan paste ke sini. Oke. Nah, saya akan menggunakan JavaScript config-nya. Kemudian kita akan gunakan ini untuk cek sintak dan pencarian problem. Kemudian nanti kita menggunakan export import ya. Saya akan menggunakan import dan export ES6 yang ini. Nah, untuk saat ini kita belum menggunakan React. Jadi kita masih menggunakan JavaScript murni. Jadi kita akan pilih none ya. Ini juga TypeScript tidak, kita pilih no. Nah, browser ini kita bisa pilih keduanya, tekan space bar aja. Kita enter, kemudian kita pilih yes. Kita gunakan npm. Oke, ini sudah diinstalkan ya. Nih, sudah ada. Sekarang kita akan tambahkan satu folder di sini src untuk kodenya. Kemudian di dalam packetnya kita akan tambahkan ini type-nya masih common.js. Kita akan ganti dengan modul supaya kita ekspor importnya menggunakan cara-cara ES6. Oke, kemudian ini mainnya saya akan ubah menjadi src check.js. Sekarang kita akan coba terkait dengan scoop. Saya akan buat folder baru namanya scoop. Kemudian saya juga akan buat file baru namanya index.js. Pertama saya akan buat sebuah kondisi ya. Akses ini true. Dan saya akan tambahkan sebuah kondisi akses. Nah, saya akan definisikan variabel di sini var misalkan nilai saya kasih 10. Kemudian saya akan panggil di luar konsol log nilai. Nah, untuk var kita masih bisa menggunakan seperti ini caranya. Jadi walaupun ini berada di dalam kurung, berada di luar scope masih bisa dipanggil.
kita panggil, hasilnya dapat 10. Kalau misalkan cara seperti ini kita lakukan untuk LED, saya akan tambahkan di sini akses, kemudian saya akan definisikan LED nilai 2 misalkan, saya akan kasih 20, kemudian saya akan panggil sini konsol log nilai 2. Ini akan error karena di dalam jangkauannya di luar jangkauan scope-nya ya. Ini error. Kemudian untuk cons juga sama. Kita coba lagi di sini akses. Kemudian saya buat sebuah konstanta nilai 3, kemudian saya konsol log nilai 3 ini juga sama. Dia error ya. Jadi tidak bisa untuk LED dan cons. Kemudian kalau misalkan kita buat dalam scope sebuah perulangan, ini juga berlaku sifat yang sama. Saya membuat sebuah perulangan dengan var, misalkan i, ini mulai dari 0, kemudian saya buat i kurang dari 5, kemudian i ini kita akan inkrementalkan, bertambah 1, seperti ini. Kemudian saya akan cetak i-nya, dan di bagian akhir saya akan konsol lagi i-nya. Apakah akan bertambah atau tidak? Kita coba jalankan. Nah, kita lihat dia muncul ya 5. Jadi walaupun kita definisikan di sini kurang dari 5 yang dicetak, tapi ketika dipanggil di luar i-nya ini masih terdefinisi. Ini akan berbeda dengan LED. Kalau misalkan ini kita buat lagi sebuah perulangan gunakan LED ya, for LED ini kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita juga cetak, ini harusnya error bagian cetak yang di luar ini. Jadi tidak terdefinisi. Kalau kita lihat tuh, yang bagian 5-nya error karena variabelnya tidak terdefinisi. Ini ketika kita menggunakan for. Kalau kita menggunakan cons sudah pasti error karena cons ini tidak bisa kita ubah. Ini akan error dari sejak kita jalankan pertama kali. Terkait dengan scope, kemudian terkait dengan redeclare. Saya akan buat folder baru. Kemudian ini redeclare ini taruh di dalam src. Saya akan buat file lagi index.js. Pertama, saya akan buat var nilai isinya 10. Kemudian saya akan deklarasikan ulang var nilai sama dengan 20. Kemudian saya akan mencetaknya konsol log nilai. Walaupun di sini ada muncul error, si aslinya memberitahu ini dideklarasikan ulang, tapi kalau misalnya kita jalankan, ini masih jalan ya, tidak error. Ini berbeda dengan cons ataupun LED. Saya LED dulu, LED nilai 2, kemudian kita deklarasikan ulang, ini tidak bisa, dia akan error. Tuh, dia menghasilkan error. Begitupun dengan cons. Cons nilai tidak bisa diubah, ini sama. Ini kita remark dulu yang consnya, kita jalankan, ini menghasilkan error juga. Jadi untuk LED dan cons tidak bisa di redeclare ya. Kemudian kita akan coba terkait reassignment. Reassignmentnya mengisi variabel kembali ya. Nah, saya akan buat file index.js. Pertama, saya akan buat var nilai sama dengan 10. Kemudian nilai ini saya akan isi dengan 20. Kemudian saya cetak nilainya. Ini harusnya tidak masalah karena memang secara penggunaan seperti ini bisa dilakukan. Tuh, berhasil ya. Kemudian kalau misalkan LED juga sama, dia bisa. Nah, kalau misalkan kita jalankan, dapat nilainya juga 20. Nah, untuk cons sesuai dengan karakter konstanta yang tidak bisa diubah, ini akan menghasilkan error ya. Kalau kita isi nilainya,
dia akan error ya. Jadi konstanta tidak bisa diubah nilainya. Tapi nanti konstanta ini bisa kita gunakan untuk array dan juga function. Ya, kita tidak mengubah array sama fungsinya, tapi mengubah konten function dan array-nya itu bisa. Nanti kita contohkan. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba terkait dengan hoisting. Hoisting ini mengambil variabel ke bagian atas untuk dideklarasikan ya. Ini karakter dari variabel. Saya akan coba konsol dulu ya, konsol log. Jadi belum ada variabelnya sudah di konsol. Baru di sini saya mendefinisikan var 10 seperti ini. Kalau var ini tidak muncul error, dia undefined karena sudah didefinisikan dinaikkan ke atas dulu hoisting. Nah, berbeda dengan LED. Kalau LED dia akan temporal dead zone, dia akan muncul. Kita coba ya. Sekarang kita coba jalankan lagi. Tuh, dia muncul ya. Before initialization. Jadi kalau LED dia error. Kalau cons juga sama, dia akan error karena karakternya hampir sama dengan LED ya. Ini kalau misalkan saya nyimak dulu, ini juga nyimak dulu. Kemudian kita jalankan ulang. Ini juga muncul error yang sama. Selanjutnya terkait dengan default parameter. Default parameter adalah fitur JavaScript yang memungkinkan kamu untuk memberikan nilai default pada parameter fungsi. Ini berguna ketika fungsi dipanggil tanpa memberikan semua argumennya. Parameter yang tidak diberi nilai akan otomatis menggunakan defaultnya. Contohnya di sini kita memiliki function say. Nah, say ini memiliki satu parameter message. Nah, message ini kita bisa definisikan default value-nya yaitu hey. Kemudian kita bisa mencetaknya. Ketika kita tidak mendefinisikan parameter, maka dia akan mengambil defaultnya yaitu hey. Tetapi kalau ada parameternya, maka default ini akan diabaikan. Kita akan langsung contohkan ya. Saya sudah membuat file index.js. Pertama, kita akan contohkan terkait basic parameternya. Saya memiliki sebuah function misalkan grade seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan name dengan default guess ya. Nah, ini saya akan cetak konsol seperti ini aja. Nah, saya akan panggil di sini untuk functionnya. Nah, seperti ini misalkan tidak didefinisikan. Saya akan coba dua contoh seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, hello guys dan hello John. Ini kita berhasil mendefinisikan defaultnya ya. Oke. Kemudian kita juga bisa mengisi default ini dengan function lain. Misalkan saya buat sebuah function lain di sini. Misalkan get default age. Misalkan get default age yang dia akan mereturnkan umur misalkan 20 seperti ini. Kemudian function ini kita gunakan sebagai default di function yang lain. Saya akan buat sebuah function misalkan register. Nah, register ini memiliki name yang defaultnya ini anonim misalkan. Nah, age-nya kita ambil dari parameter tadi ya. Kemudian kita akan coba konsol name dan juga umurnya ya. Nah, kita akan coba panggil register, kemudian kita panggil lagi John. Dan saya kasih 20 misalkan. Saya kan 30. Oke, kita coba jalankan. Tuh, kita berhasil ya anonim 30 tahun. Ini kalau diisi John 20 tahun. Nah, ini kita mengambil dari function lain juga bisa. Kemudian ketika kita mendefinisikan default, kita harus perhatikan posisinya karena bisa jadi
sebuah parameter ini lebih dari satu ya. Misalkan ini saya miliki sebuah function sampel. Nah, sampel ini memiliki dua parameter, A yang defaultnya satu, kemudian B yang tidak ada defaultnya. Ini kalau misalkan kita coba console log misalkan A, B ini A, A, B seperti ini. Nah, kita panggil misalkan sampel seperti ini. Nah, kemudian saya kasih. Nah, ini perhatikan kalau misalkan kita definisikan undefined di sini, maka ini akan berbeda hasil ya. Tuh. Kalau misalkan ini ada undefined karena yang kita berikan default ini yang bagian depan. Ini undefined. Kalau misalkan kita ingin muncul, ya kita definisikan di sini. Ketika kita definisikan undefined, maka dia akan mengambil defaultnya. Seperti ini kalau kita mendefinisikan dan perhatikan posisinya. Nah, ini cara-cara di YS6. Kita coba lihat cara lama supaya kita tahu dan bisa membedakan ya. Nah, kalau di cara lama kita bisa membuat default dengan contoh seperti ini ya. Saya akan membuat sebuah function misalkan grid 2. Nah, ini saya kasih nim. Nah, kalau cara lama nimnya ini akan dicek dulu nim sama dengan ini baru dicetak. Ini cara lama untuk uh, membuat default ya. Ini bisa juga. Kalau kita jalankan, tuh hasilnya sama. Tapi yang lebih direkomendasikan adalah cara seperti ini. Sekarang kita pelajari terkait dengan res parameter. Res parameter memungkinkan sebuah fungsi menerima jumlah argumen yang tidak terbatas sebagai sebuah array. Ini sangat berguna ketika kamu tidak tahu berapa banyak nilai yang akan dikirimkan ke fungsi saat dipanggil. Tindak dasarnya seperti ini, kita bisa menggunakan simbol titik 3 diikuti dengan nama argumennya. Kita akan langsung coba. Nah, misalkan saya sudah memiliki satu file index.js. Kemudian saya akan buat di sini contoh dasarnya. Saya akan buat sebuah function. Nah, fungsinya misalkan sum. Nah, sum ini saya akan masukkan dari argumen number yang isinya tidak terbatas. Seperti ini. Kemudian saya akan returnkan number ini. Nah, kita akan jumlahkan seperti ini. Kemudian kita akan coba isi ya di sini. Saya akan console.log. Misalkan saya memiliki jumlah 1, 2, 3. Kemudian saya akan tambahkan lagi konsol yang jumlahnya lebih banyak. Nah, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini sifatnya tidak tetap. Kita coba jalankan. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan jumlahnya dengan panjang dari parameter yang tidak terbatas. Kemudian ketika kita membuat res parameter harus diperhatikan posisinya. Karena res parameter ini tidak bisa disimpan di awal dari sebuah argumen yang lebih dari satu. Misalkan saya memiliki sebuah function, nah seperti ini. Nah, saya menambahkan di bagian awal. Ini tidak boleh ya, karena akan menghasilkan error. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita paksain untuk mencetaknya, ini tidak diizinkan, akan menghasilkan error. Misalkan seperti ini. Ini sudah dibantu oleh Eslin bahwa ini tidak diizinkan. Kalau misalkan kita jalankan, ini error, tidak bisa.
Nah, terus kalau misalkan lebih dari satu parameter, caranya yang bagian res kita taruh di bagian akhir. Contohnya misalkan saya buat sebuah function seperti ini. Yang pertama, eh, seperti ini. Nah, ini baru cara penulisan yang benar. Kalau misalkan kita sekarang jalankan, nah hasilnya berhasil untuk dieksekusi. Kemudian kita pelajari terkait dengan spread operator. Spread operator atau simbol titik tiga seperti ini digunakan untuk menyebarkan elemen dari array atau properti objek. Perintahnya seperti ini, misalkan kita memiliki array 1, 2, 1, 3, 5, kemudian kita ingin menggabungkannya dengan array lainnya 2, 4, 6. Maka kita bisa dengan titik 3 seperti ini. Maka di bagian akhir ini sudah bisa kita dapatkan penggabungannya. Kita akan langsung coba. Saya sudah memiliki file index.js. Saya akan membuat sebuah array misalkan original seperti ini. Ini array-nya 1, 2, 3 misalkan seperti ini. Kemudian saya akan mengkopinya dengan sebuah konstanta copy original seperti ini. Kemudian saya mencetaknya. Ketika kita memanggil copy, maka isinya sama dengan yang di original. Kita coba jalankan. Tuh, kita berhasil mendapatkannya. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dua array. Misalkan saya memiliki sebuah array A, ini isinya 1 dan 2. Kemudian saya juga memiliki B, ini isinya 3 dan 4. Nah, kemudian saya akan menggabungkannya dengan sebuah konstanta combine misalkan. Nah, saya akan gabungkan A dan B, kemudian saya cetak combine-nya. Ini juga sama, kita bisa mendapatkan penggabungannya. Kemudian kalau misalkan kita ingin kombinasi dengan data yang lebih kompleks misalkan ya. Ini saya akan duplikat. Nah, ini kan A dan B sudah ada. Ini saya akan ganti C misalkan, ini D. Kemudian combine-nya saya akan ganti menjadi combine 2. Nah, ini saya akan ambil dari C. Nah, kemudian kita juga memiliki eh, data lainnya. Misalkan saya akan kasih 3 di sini ya. Atau saya kasih 5 ya. Kemudian ini saya ambil dari D. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan coba panggil combine 2-nya ke sini. Seperti ini juga bisa. Kita coba jalankan. Tuh, kita berhasil mendapatkannya. Kemudian kalau misalkan isinya untuk objek ya, kita coba dulu. Misalkan kita memiliki array objek. Saya buat sebuah konstanta argumen. Ini adalah sebuah array yang isinya itu name misalkan A. Seperti ini ya. Kemudian saya akan copy dengan cara yang tadi ya. Saya buat konstanta copy all. Nah, kita akan panggil seperti ini, kemudian kita cetak. Kita jalankan sama ya. Ini juga berhasil. Bisa kita gunakan untuk objek. Ataupun misalkan kita coba mengambil berdasarkan indeks. Konsol log. Nah, misalkan seperti ini. Ini juga harusnya bisa. Tuh. Kita bisa mendapatkannya B. Kalau misalkan kita gunakan indeks ke 0 berarti name-nya. Tuh. A yang ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk objeknya langsung. Ini kan kita array ya, array objek. Kita misalkan sebuah konstanta user. Ini objek kan
ditandai dengan kurung-kurawal NIM misalkan Sari, kemudian ada age-nya ini 30 misalkan seperti ini. Kemudian kita akan copy. Kita bisa dengan cara langsung seperti ini. Kita cetak. Ini juga bisa ya. Kita cetak tuh, kita bisa mendapatkannya. Kemudian kita menggabungkan dua user, misalkan saya memiliki konstanta info, misalkan ini ada address, misalkan Tokyo, kemudian saya gabungkan dan saya cetak lagi. Ini juga berlaku hal yang sama. Tuh, ini juga berhasil ya. Nah, kira-kira itu simbol titik 3 untuk melakukan penggabungan atau penyebaran. Kemudian terkait dengan objek literal. Objek literal di JavaScript adalah cara sederhana untuk membuat objek dengan langsung menuliskan pasangan key value di dalam tanda kurung kurawal. Ini contohnya objek literal ketika kita memiliki sebuah properti yang namanya sama dengan value-nya. Jadi kita tidak perlu menuliskan dua kali. Kita akan langsung contohkan ya. Saya memiliki file index.js. Saya akan coba contohkan cara lama sebelum ES6. Ini cara lama sebelum ES6. Jadi ketika kita membuat sebuah properti, saya memiliki function misalkan create seperti ini. Saya memiliki parameter name dan juga status. Kemudian saya akan returnkan objek di sini. Nah, ketika mereturnkan objek, cara lama ini kita harus sebutkan dua kali name sama dengan name, status sama dengan status. Baru di sini misalkan saya akan console table misalkan create mesinnya laptop on. Nah, ini cara lama. Kalau misalkan kita jalankan hasilnya sama ya. Ada name, ada status. Ini bisa. Nah, di ES6 diperkenalkan yang namanya objek literal. Jadi kita tidak perlu menulisnya dua kali. Ini kalau misalkan kita tuliskan tinggal sekali aja seperti ini. Ini juga seperti ini. Ini hasilnya akan sama. Tuh. Name statusnya muncul. Nah, kemudian kita juga bisa gunakan di S6 terkait dengan computed property. Jadi, kita bisa menambahkan variabel lain ke dalam key propertinya. Misalkan saya memiliki sebuah variabel prefix, misalkan ini sebuah string mesin misalkan. Kemudian prefix ini kita gunakan untuk objek key-nya. Misalkan kita buat seperti ini. Nah, di sini kita akan buat menggunakan prefix. Prefix saya akan tambahkan misalkan dengan name seperti ini. Kemudian baru kita akan isi misalkan server. Kemudian status. Nah, ini kalau kita panggil misalkan saya akan gunakan console log aja. Mesin, kemudian kita akan ambil mesin name, kemudian saya akan cetak lagi satunya lagi, konsol lagi, mesin status. Nah, seperti ini juga bisa. Kita coba jalankan. Tuh, ini undefined ya. Ini karena kita salah nulis nih. Name-nya ini harus sama. Oke, kita coba jalankan ulang. Nah, sekarang baru sudah muncul ya. Oke, itu terkait dengan computed property. Nah, kemudian kita juga
bisa mendefinisikan sebuah perilaku atau behavior dari sebuah objek dengan langsung, tidak perlu mendefinisikan fungsinya. Ini contoh lama sebelum ES6. Nah, nah, contoh lama sebelum ES6, ketika kita memiliki sebuah metode objek, misalkan saya memiliki server, kemudian server ini memiliki name, namanya server, misalkan. Kemudian di sini ada restart. Restart ini adalah sebuah function. Nah, kita buat seperti ini. Ini cara lamanya ya. Kemudian misalkan di sini ada ini titik 2 ya. Ada pemanggilan. Nah, baru kita akan misalkan server restart seperti ini. Kita akan coba jalankan. Tuh, restart server. Dia bisa. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan langsung memanggilnya saja. Saya akan coba duplikat. Nah, ini saya akan ganti dengan server 2. Kemudian ini saya ganti dengan server 2. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan function, kita bisa langsung kurung kurawal seperti ini. Oke, kalau misalkan kita jalankan hasilnya sama. Tuh, hasilnya sama. Tetapi cara yang kedua ini lebih simpel dan lebih sederhana. Selanjutnya terkait dengan for of loop. For of adalah pernyataan loop yang diperkenalkan untuk mempermudah iterasi pada objek yang iterable seperti array, string, map, set, dan objek lain yang mengimplementasikan protokol iterator. Cara nulisnya kita bisa menggunakan perintah for, kemudian di dalam kurung kita bisa mengekstraknya variabel dari iterable-nya, dan di dalamnya kita bisa melakukan operasi terkait dengan data-datanya. Kita akan langsung mencobanya. Saya sudah memiliki file index.js. Kita akan contohkan penggunaan pada array. Contoh penggunaan pada array. Misalkan saya memiliki sebuah array, saya buat sebuah konstanta score. Misalkan isinya 80, kemudian 90, kemudian 70. Seperti ini. Nah, saya akan menggunakan for. Nah, saya akan definisikan di sini konstanta score dari scores. Oke, saya akan coba mencetaknya console log score. Kita save. Kita lihat tuh 80, 90, 70 berhasil diekstrak dari array ya. Nah, begitu juga kita bisa lakukan untuk string. Misalkan saya memiliki sebuah konstanta string, misalkan ABC ya, seperti ini. Nah, saya akan mengekstraknya. Saya gunakan for const dari str, kemudian saya cetak. Nah, ini hasilnya terpisah ABC-nya ya. Oke, kita juga bisa mengekstrak dari map ya. Misalkan saya buat sebuah konstanta di sini color. Ini kita buat dari map. Nah, kemudian map ini kita akan isi lagi dalamnya ada array, misalkan red, green, blue seperti ini. Kemudian kita akan mengekstraknya. Kita gunakan for key value, misalkan seperti ini. Kita coba jalankan. Tuh, red, green, blue. Kita berhasil juga untuk mendapatkannya. Kemudian kita juga dari set bisa ya. Kita coba misalkan saya buat sebuah konstanta num. Ini kita ambil dari new set. Misalkan saya memiliki 1, 2, 3. Kemudian saya akan gunakan for 6. Kemudian saya cetak 6-nya. Nah, ini juga kita berhasil.
Selanjutnya contohnya misalkan dari objek array, ini yang sering digunakan nanti ya. Saya memiliki sebuah objek array, misalkan rating. Nah, ini array yang di dalamnya ada objeknya. Misalkan saya memiliki user, misalkan John, kemudian skornya saya kasih misalkan 3 dari 5 ya. Saya tambahkan lagi untuk dummy datanya. Saya bikin 3 aja seperti ini. Nah, kita akan buat sum-nya. Nah, kita bisa buat dulu let sum defaultnya 0. Kemudian saya akan buat dengan perulangan score of rating. Nah, sumnya kita ambil dari score. Kemudian saya akan cetak total sumnya. Ini juga bisa. Tuh, 9 kita bisa mendapatkan datanya. Kemudian kita juga coba untuk membuat for in ya, perbedaannya. Misalkan saya memiliki sebuah, karena kan ada for op sama for in ya. Saya buat sebuah konstanta dulu. Kalau for in ini kita gunakan untuk key-nya, sedangkan for op ini kita gunakan untuk value-nya. Misalkan saya memiliki sebuah konstanta scores 2, ini sebuah array 10 misalkan 20 dan 30. Seperti ini. Kita akan gunakan in ya. Kita bisa gunakan for, kita buat cons ini kan op. Nah, ini saya coba ganti dengan in. Nah, kalau misalkan kita jalankan, tuh dapatnya 1 2 karena yang didapatkan adalah indeksnya. Kalau misalkan ini kita gunakan for in, for op ya. Nah, for of ini kita lihat hasilnya tuh 10 20 30, sedangkan sebelumnya 0 1 2 ini indeksnya dan ini value-nya. Itu perbedaan for in dengan for of. Ini akan sering digunakan ketika kita bermain-main nanti dengan data. Kemudian template literal. Template literal adalah cara baru di JavaScript untuk menulis string yang lebih fleksibel dan mudah dibaca. Kita menulisnya dengan tanda backtick, bukan tanda petik 1 atau petik 2. Contohnya kita memiliki sebuah variabel dina, kemudian kita akan menggabungkan dua buah string. Nah, supaya lebih mudah dibaca, kita bisa menggunakan backtick dan hasilnya sudah digabungkan message ini. Kita akan langsung coba. Saya sudah memiliki file index.js. Saya akan coba contohkan, misalkan saya memiliki sebuah variabel name. Nah, name ini misalkan Alice. Kemudian saya memiliki konstanta lagi di sini age misalkan 30 seperti ini. Saya akan menggabungkannya. Saya udah bisa menggabungkan dengan hello. Nah, seperti ini. Ini template literalnya. Kita jalankan. Nah, di sini udah hello Alice. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian kita juga bisa menyisipkan ekspresi. Misalkan kita memiliki sebuah variabel A, isinya itu 5, kemudian saya memiliki variabel B, isinya 10. Kemudian kita akan melakukan ekspresi konsol lognya. Nah, di sini kita akan gunakan backtick jumlah dari A dan B, kemudian kita jumlahkan. Kita coba run. Jumlah dari 5 dan 10 adalah 15. Ini kita menambahkan ekspresi. Kemudian template literal juga kita bisa gunakan untuk membuat sebuah string yang recline. Nah,
Sebelumnya di ES5 kita ingin memisahkan string menjadi garis baru, kita harus menambahkan karakter reclaim ya /n. Misalkan ini contoh untuk di ES5 ya, saya memiliki sebuah konstanta misalkan message. Nah, saya akan membuat sebuah line 1. Misalkan kita mau turunkan, kita harus tambahkan /n. Baru line 2, kemudian kita tambahkan lagi /n, line 3 dan seterusnya. Baru kita cetak. Ini cara lama. Kalau kita cetak, dia ke bawah, line 1, line 2, line 3. Nah, dengan menggunakan backtick, kita bisa langsung. Nah, misalkan saya buat sebuah konstanta misal 2. Nah, ini saya akan turunkan langsung seperti ini. Kalau misalkan kita cetak, hasilnya sama, dia langsung ke bawah. Ini kalau misalkan ininya kita hilangkan, ini tidak ke bawah, dia akan ke kanan ya. Nggak ada break line-nya. Ini kita jalankan. Nah, dia ke kanan. Kalaupun misalkan ini kita turunkan ya ke sini, ini akan error. Nah, seperti itu. Kalau misalkan beda line, kalau misalkan mau tetap dipaksain, kita harus tambahkan simbol seperti ini. Kita jalankan juga dia akan tetap ke kanan gitu. Jadi dengan cara seperti ini dia akan mengikuti cara penulisannya dengan backtick ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan template untuk tag. Misalkan kita gunakan untuk menuliskan kode yang akan kita tampilkan. Saya misalkan memiliki sebuah function. Di sini highlight misalkan ya. Nah, highlight ini menerima dua parameter string. Kemudian kita memiliki value. Nah, di sini kita bisa return kan. Kita akan coba tambahkan ya ke sini. Nah, seperti ini. Ini kurang S-nya. Oke. Kemudian kita coba gabungkan. Kita coba tambahkan ke sini. Ini highlight-nya kita tambahkan. Oke. Nah, ini harusnya di bagian usia nanti akan ada simbol ini ya, bold-nya. Kalau misalkan kita jalankan, tuh di sini sudah ada sisipannya. Ini juga ya. Selanjutnya terkait dengan destructuring. Destructuring dalam ES6 JavaScript adalah fitur yang memungkinkan Anda mengekstrak nilai dari array atau objek secara ringkas dan terstruktur. Ada dua jenis destructuring yang umum digunakan, ada array destructuring dan object destructuring. Kita akan coba contohkan. Pertama, saya akan buat file baru di sini untuk array ya. Oke. Kita misalkan memiliki sebuah variabel score. Ini isinya 70 misalkan, 80, 90. Nah, saya akan melakukan destructuring dengan cara langsung seperti ini, const abc score, kemudian kita tinggal cetak abc-nya. Ini sudah kita destructuring. Nah, hasilnya 70, 80 kita bisa dapatkan. Nah, selanjutnya ini bisa kita cetak juga secara manual dengan cara lama ya. Misalkan kita akan menggunakan indeksnya, bisa. Ya, misalkan console log seperti ini juga bisa ya. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya sama, cuman ini lebih sederhana dan lebih mudah dibaca untuk yang destructuring ini. Nah, misalkan kita juga ingin mengambil sebagian saja. Saya misalkan hanya ingin mengambil yang indeks keberapa dan keberapa saja. Saya memiliki skor seperti ini. Kemudian saya akan mengambil yang
bagian awal dan akhir saja. Nah, ini kita bisa eh, lakukan juga dengan cara seperti ini. Kalau kita jalankan, kita hanya dapat yang 70 dan 90 saja. Kemudian kita juga bisa menambahkan default. Kita misalkan memiliki sebuah array yang isinya ini hanya satu, misalkan 70 saja. Kemudian kita mengekstraknya menjadi dua variabel. Cons, misalkan saya memiliki X 2, kemudian saya memiliki Y 2. Ini saya akan kasih default 50. Kemudian kita akan ambil dari skor 3. Nah, kita akan cetak X2 dan Y2-nya. Nah, yang Y2 dia akan mengambil defaultnya yaitu 50. Ini juga bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator REST ya. Misalkan saya memiliki array seperti ini, kemudian kita akan gabungkan. Nah, kita akan buatkan dengan operator seperti ini. Ini kalau misalkan kita cetak, oke, ini juga bisa tuh ya. Jadi kita mendapatkan yang ini dengan 90 dan 100-nya. Ini digabungkan jadi array yang terpisah. Oke, kemudian kita juga bisa menukar variabel. Misalkan saya memiliki uh, variabel A dan B seperti ini. Nah, A dan B saya akan tukar. Ini karena sudah didefinisikan, ini kita akan ubah ya. Ini A1, B1, ini A1, B1, 1, A1. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Jadi awalnya 12, kita balik hasilnya harusnya jadi 21. 21. Ini juga bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa lakukan destructuring di dalam fungsi. Misalkan saya memiliki sebuah fungsi yang mereturnkan array seperti ini. Kemudian saya akan destructuring. Ini biasanya terjadi di aplikasi nyatanya seperti ini. Ini juga bisa. Kita bisa mengambil 70, 80, 90. Kemudian kita coba destructuring juga untuk objek. Nah, saya akan buat file baru. Objek. Nah, dalam objek, misalkan saya memiliki sebuah objek di sini person. Person ini ada first name yang isinya misalkan John. Kemudian di sini ada last name John Doe seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan di ES5 cara lama, kita bisa mencetaknya dengan misalkan first name seperti ini ya. Kita coba save. Ini kita bisa dapatkan juga John. Oh, ini cara lama. Nah, di cara baru kita disarankan menggunakan destructuring. Caranya seperti ini. Kita bisa destructuring sesuai dengan fieldnya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan first name dan last name-nya. John Doe. Seperti ini bisa ya. Kemudian kita juga bisa menempatkan ke nama variabel yang berbeda. Nah, tadi kita sudah memiliki person, kita ingin mendapatkan dan menempatkan ke variabel berbeda. Misalkan saya ingin menempatkan first name ini ke app name seperti ini. Kemudian last name kita ambil ke l name. Ini juga bisa. Saya bisa mendapatkan app name, l name-nya tuh. Kita dapatkan.
Kemudian kita juga bisa mendefinisikan default ya. Misalkan kita coba definisikan yang tidak ada di sini middle name. Jadi kalau misalkan kita cetak, ini kita akan mendapatkan string NA-nya. Nah, hasilnya ini NA ya. Kemudian kita juga bisa melakukan destructuring bersarang. Misalkan kita memiliki objek yang memiliki properti bersarang. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, kita bisa melakukan ekstrak yang bersarang juga. Saya akan langsung ekstrak seperti ini. Jadi kita bisa langsung console log di sini first name 2, last name 2-nya. Kita akan langsung mendapatkan yang F2-nya. Tuh, John Doe. Kita berhasil juga. Selanjutnya terkait dengan modul. JavaScript modul adalah cara untuk membagi kode JavaScript menjadi bagian-bagian terpisah atau modular sehingga lebih mudah dikelola, digunakan kembali, dan dipelihara. Modul memperkenalkan konsep ekspor dan import. Kita akan langsung contohkan ya. Saya memiliki file index. Saya akan buat file baru di sini namanya math. Nah, dalam math ini saya akan definisikan. Nah, ini saya contohkan satu file memiliki beberapa ekspor ya. Nah, untuk mendapatkan beberapa ekspor tidak satu file, kita jangan tambahkan default. Saya akan misalkan ekspor, saya akan buat konstanta add. Nah, di sini saya akan kirimkan A dan B, kemudian kita jumlahkan. Dan saya akan tambahkan lagi untuk ekspor. Nah, kalau misalkan kita tambahkan default, kita hanya bisa memiliki satu ekspor. Misalkan saya coba contohkan ya. Ini logger misalkan. Nah, di dalam logger saya akan kirimkan ekspor, kemudian default. Nah, saya akan tambahkan default. Kemudian saya akan tambahkan function log. Kemudian message-nya saya akan tambahkan ke sini. Selanjutnya, di sini saya akan console log. Misalkan saya akan gunakan backtick. Kemudian di sini saya akan tambahkan log. Selanjutnya saya akan tambahkan titik 2 dan message-nya saya tampilkan. Nah, seperti ini. Kalau ada default seperti ini, kita tidak bisa membuat ekspor lebih dari satu. Kalau ini bisa kita buat banyak. Kita akan coba panggil ke sini. Nah, saya akan console.log. Saya akan panggil add. Nah, ini ya dari main.js. Kemudian saya coba isi 1 dan 2 dari math.js. Kemudian saya akan konsol lagi. Saya akan ambil subtract. Nah, yang ini juga dari 1 dan 2. Kemudian kita juga bisa mengambil yang tadi log ya. Lognya kita panggil dari logger misalkan hello seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan di tempat-tempat berbeda, kemudian kita panggil untuk digabungkan dengan modul seperti ini. Kita coba jalankan. Tuh, kita bisa mendapatkannya 3 minus 1 dan lognya juga kita dapatkan. Selanjutnya, kelas dan objek. Kelas diperkenalkan di IS6. Kelas merupakan salah satu bagian penting ketika kita membuat objek. Hampir di setiap bahasa pemrograman yang mendukung objek oriented ada yang namanya kelas. Nah, kelas di sini juga fungsinya sama dengan di pemrograman yang lain. Ada diperkenalkan juga terkait dengan getter dan setter, constructor, kemudian static property, static method, dan pewarisan. Kita akan langsung contohkan. Nah, untuk materi lebih dalamnya terkait dengan object oriented, kita akan buat di materi terpisah. Ini memperkenalkan saja bagaimana kelas digunakan di ES6. Saya akan buat folder baru di sini namanya entity. Kemudian dalam entity saya akan membuat version.js. Nah, dalamnya saya akan buat sebuah kelas.
namanya yang sama, person, seperti ini. Kemudian di dalamnya saya akan tambahkan konstruktor. Nah, konstruktor di kelas JavaScript ini bisa kita buat langsung ya dengan keyword constructor seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan getter dan setter. Nah, untuk getter kita bisa menggunakan keyword get ya. Nah, caranya kita bisa langsung di sini get, kemudian diikuti dengan namanya, misalkan name, dan kita returnkan. Kemudian contoh selanjutnya ada yang edge, kita returnkan seperti ini. Kemudian sini saya akan tambahkan set name, misalkan kita akan ubah this name. Kemudian saya akan tambahkan di sini set edge. Nah, ini terkait dengan getter dan setter di JavaScript ES6. Kemudian ini bisa kita wariskan ke kelas lain. Misalkan saya akan buat mahasiswa.js. Nah, di mahasiswa saya akan buat kelas yang sama. Saya akan export kelas mahasiswa. Saya akan extend person seperti ini. Personnya ini harus kita import ya. Kita akan import dari person import. Kemudian saya akan buat sebuah konstruktor. Nah, konstruktornya ini saya akan tambahkan name, nama edge. Kemudian kita akan isi super kelasnya. Karena kan person ini super kelasnya. Nah, kita akan mengisi konstruktor super kelasnya dengan cara seperti ini. Dan yang field yang ada di sini kita bisa isi sama dengan yang tadi kita lakukan. Ini bisa kita tambahkan get name. Nah, kemudian set name. Ini juga sama bisa kita lakukan. Nah, ini pewarisan di ES6 seperti ini. Kita bisa gunakan extend. Selanjutnya kita bisa juga membuat statik ya. Ini kita akan coba buat model. Nah, misalkan saya akan buat di sini mahasiswa model .js. Nah, di dalamnya saya akan buat sebuah kelas lagi. Ini saya akan buat sebuah statik ya. Ini saya akan buat static property MHS. Nah, static MHS ini saya akan ambil dari new mahasiswa yang diambil dari entity. Nah, kita akan isi konstruktornya seperti ini. Kemudian di sini juga bisa dipanggil konstruktor. Saya akan buat konstruktor kosong. Kemudian saya akan buat static method. Saya akan buat static get mahasiswa misalkan seperti ini. Nah, dalamnya saya akan buat sebuah konstanta MHS yang saya ambil dari mahasiswa model dirinya sendiri ya, mengambil MHS seperti ini. Selanjutnya saya akan ubah, kita set ya NIM-nya misalkan 123, kemudian MHS dot nama NIM-nya saya akan ini contoh saja misalkan, kemudian MHS dot age misalkan 20, selanjutnya saya returnkan MHS. Nah, ini kita sudah membuat static method. Selanjutnya kita coba panggil ke indeksnya ya. Nah, pertama saya akan buat objeknya dulu, let mahasiswa sama dengan mahasiswa model. Saya akan langsung get
mahasiswa, seperti ini. Selanjutnya saya akan, ekstrak, nah dengan destructuring, nah selanjutnya saya akan cetak, seperti ini ya. Kita coba jalankan, saya akan run, oke. 1, 2, 3, contoh saja 20. Kita berhasil menjalankannya, berarti semua definisi yang kita lakukan berhasil dijalankan. Selanjutnya terkait dengan arrow function. Arrow function adalah cara membuat function dengan sintak yang lebih ringkas dan ekspresif dibandingkan dengan fungsi tradisional. Arrow function juga memiliki perilaku khusus terkait konteks disk yang berbeda dengan fungsi biasa. Jadi ada beberapa tempat yang disarankan tidak menggunakan arrow function karena datanya bisa tidak valid. Kita akan langsung coba ya. Kita buka lagi projectnya. Kita akan buat dulu contoh function sebelum ES6. Saya akan buat sebuah konstanta add. Nah ini saya buat dari function yang memiliki dua parameter x dan y. Kemudian kita akan returnkan x ditambah dengan y. Selanjutnya ketika kita menggunakan, kita tinggal konsol misalkan seperti ini ya. Kalau kita jalankan, ini hasilnya 3 ya, ini sudah benar. Kemudian ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan arrow function. Caranya, kita tinggal menghilangkan function ini, kemudian di bagian setelah parameter kita tambahkan simbol arrow. Seperti ini. Ini sudah bisa menghasilkan output yang sama. Nah, cara seperti ini bisa disederhanakan lagi. Kita bisa hilangkan simbol kurungnya kalau hanya memiliki satu argumen ya, atau satu pernyataan. Jadi returnnya bisa kita hilangkan. Nah, langsung seperti ini. Ini juga sama. Kita bisa mendapatkan output yang sama. Tapi kalau misalkan ada banyak kondisi yang dieksekusi, disarankan ini diharuskan menggunakan kurung kurawal dengan skop jangkauan ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan arrow function ini lebih sederhana lagi ketika hanya memiliki satu parameter. Misalkan saya memiliki square yang memiliki satu parameter saja. Kalau satu parameter kan seperti ini, kemudian kita kasih arrow-nya misalkan x dikali dengan x seperti ini. Square. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, ini hasilnya 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga, tidak perlu dengan kurung kalau hanya satu parameter. Nah, tapi ini dirapihkan oleh si prettier. Jadi dia langsung walaupun sudah kita hapus nih. Nah, kalau misalkan kita ingin ignore ya tinggal di-ignore aja. Ini karena format on save. Coba kita hilangkan dulu ya. Setting. Nah, format on save-nya. Format on save-nya kita uncheck dulu. Nah, kemudian ini kita save. Nah, ini tidak langsung berubah ya. Kita jalankan. Nah, hasilnya sama sebenarnya. Cuman ketika kita menjalankan format on save, dia sudah memformat sesuai dengan keumumannya ya, supaya lebih mudah dibaca. Nah, ini saya jalankan lagi format on save-nya. Ini kalau misalkan saya save ulang, dia langsung ngerapihin seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita tidak memiliki parameter, nah ini aturannya kita harus tetap ada kurungnya ya. Misalkan saya akan membuat sebuah grade seperti ini. Ini function yang tanpa parameter. Kita tetap harus ada kurung untuk menandakan itu sebuah function. Baru dalamnya misalkan console log hello. Nah, ini tetap harus kita buat. Kita jalankan, tuh, kita mendapatkan hasilnya. Nah, itu terkait dengan arrow. Nah, di beberapa tempat arrow function tidak boleh digunakan karena akan tidak valid. Kita akan contohkan tidak arrow misalkan ya .js. Nah, pertama ketika kita memiliki sebuah objek, kemudian kita akan membuat function dan memanggil this.
Misalkan saya buat sebuah konstanta user. User ini sebuah objek yang memiliki name, misalkan Budi, kemudian memiliki metode say hello. Nah, say hello ini kita akan buat dia menggunakan arrow function misalkan. Nah, ini yang tidak boleh menggunakan arrow function di sini. Kemudian saya akan console log this name misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita buat objeknya, misalkan user say hello, kita panggil seperti ini, kita jalankan. Nah, di sini name-nya tidak terdefinisi ya. Jadi dia menghasilkan error. Nah, ini bisa kita ubah yang benarnya kita tidak menggunakan arrow, tapi ini kita bisa langsung seperti ini. Nah, kita langsung buat seperti ini. Kita save, kemudian kita jalankan lagi. Nah, sekarang sudah berhasil ya mendapatkan datanya. Nah, ini katanya kita tidak boleh menggunakan arrow function di sebuah objek. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh menggunakan arrow function ketika kita menggunakan sebagai konstruktor. Contohnya, misalkan saya memiliki sebuah objek person seperti ini, kita akan menggunakan parameter name. Nah, kemudian saya menggunakan arrow function seperti ini. Nah, di sini kita akan gunakan this name sama dengan name. Nah, ini kalau misalkan kita panggil, misalkan saya buat konstanta p sama dengan new person Budi seperti ini. Kemudian saya akan console log p-nya seperti ini. Nah, ini juga sama ya, akan bermasalah tuh. Karena disk-nya tidak terdefinisi di sini. Nah, cara seperti ini seharusnya kita tidak menggunakan arrow function. Jadi kita disarankan menggunakan function biasa di sini. Function person seperti ini. Kemudian ini kita hilangkan arrow-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sekarang kita jalankan lagi, nah, sekarang kita berhasil mendapatkan datanya. Kemudian kita juga tidak dibolehkan menggunakan arrow function ketika membutuhkan argumen objek. Contohnya gini ya, saya akan buat sebuah konstanta atau argumen. Misalkan saya akan buatkan arrow, kemudian saya akan console log argumen seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya errornya dari Eslin. Ini kalau misalkan kita kirimkan, ini akan error sih seperti ini. Tuh. Ini tidak boleh seperti ini. Nah, yang benar ini kita menggunakan function biasa. Kita gunakan ini ganti dengan function. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dibolehkan dan hasilnya baru akan benar seperti ini. Selanjutnya, promise. JavaScript promise adalah fitur yang digunakan untuk menangani operasi asinkronus secara lebih elegan dan terstruktur dibandingkan dengan callback tradisional. Promise merepresentasikan sebuah nilai yang mungkin tersedia sekarang, di masa depan, atau tidak sama sekali. Nah, kita akan langsung contohkan ya. Nah, teman-teman silahkan buka lagi projectnya. Kita buat sebuah function namanya get user. Nah, get user ini kita buat sebagai promise. Kita akan returnkan new. Promise ini memiliki dua parameter, resolve dan juga reject ya. Kemudian di dalamnya kita akan buatkan set timeout.
Nah, set time out ini saya akan buat contoh yang pertama resolve ya. Resolve ini saya akan buat array. Pertama di sini ada username, isinya misalkan John, kemudian ada email, ini misalkan seperti ini untuk contohnya. Kemudian set timeout-nya saya akan kasih 1000 milisecond. Nah, ini kita kurang tutupnya satu ya. Oke, di sini untuk reject-nya ini tidak kita pakai, tapi ini bisa kita coba nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan coba gunakan di sini kita buat sebuah get user. Kemudian get user ini kita akan buat chaining-nya. Kita gunakan then. Nah, kita akan ambil usernya, kemudian kita akan console log user. Kemudian kita akan tambahkan catch-nya. Ini kalau misalkan terjadi error ya. Ini kita akan coba jalankan. Oke, kita mendapatkan objeknya ya. Bagaimana kalau misalkan terjadi error? Nah, saya akan tambahkan di sini misalkan untuk kondisi error, saya akan kasih reject. Nah, untuk rejectnya kita akan kirimkan misalkan sebuah message. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, dia akan masuk ke reject dan ininya diabaikan. Tuh, dia akan muncul di sini. Jadi kita bisa menambahkan reject dan resolve-nya tergantung kondisi yang didapatkan. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah chaining ya. Kita akan remark dulu yang ini. Saya akan coba buat sebuah new promise di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, di dalamnya saya akan buat set timeout. Nah, set timeout-nya kita coba kasih resolve 1 dan resolve-nya saya akan kasih 1, kemudian kasih 1000 milisecond. Nah, seperti ini. Kita tambahkan kurung. Setelah itu kita tinggal then kita akan tambahkan console log result. Dan kita akan tambahkan return result, kita akan kali 2. Misalkan chainingnya seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi di sini then berikutnya. Saya akan chaining ya. Ini then result console log. Nah, kita tambahkan terus sampai beberapa kali. Nah, ini yang disebut dengan chaining ya. Ini kalau misalkan kita jalankan, nah dia nunggu dulu. Nah, selanjutnya dia akan keluar sesuai dengan chaining yang kita buat. Then. Nah, itu kurang lebih promise seperti itu. Selanjutnya, async await. Async await adalah fitur dalam JavaScript yang diperkenalkan pada ES 2017. Ini sedikit keluar dari ES6 yang sebelumnya kita bahas. Kenapa ini dibahas? Karena fitur ini merupakan bagian yang sangat penting dan sering digunakan ketika kita menggunakan React.js. Fitur ini bisa digunakan untuk menyederhanakan penulisan kode asinkronus. Fitur ini memungkinkan penulisan kode asinkronus yang lebih mirip dengan kode sinkronus, sehingga lebih mudah dibaca dan dipelihara. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci async, kemudian dijawab dengan wait ya. Kita akan langsung contohkan. Nah, misalkan teman-teman memiliki sebuah file index.js. Nah, kita akan hubungkan dengan sebuah promise. Saya akan buat 3 buah promise yang saling berurutan eksekusinya. Misalkan saya memiliki get user untuk mendapatkan user. Nah, user yang kita dapat baru kita akan gunakan untuk mendapatkan service dari user tersebut.
Dari servis itu nanti kita bisa tentukan cost-nya. Jadi ini urutannya nggak boleh kebalik. Nah, karena Node.js atau JavaScript ini merupakan asynchronous non-block ya. Jadi bisa saja dia kalau misalkan dieksekusi tanpa menggunakan async await akan selesai duluan untuk part-part yang memang tidak membutuhkan load yang lama. Jadi nanti datanya tidak ditemukan. Kita akan contohkan. Pertama, saya akan buat sebuah function untuk mendapatkan users. User ini kita menggunakan parameter ID. Saya akan buat sebuah return new prompts. Nah, saya akan eh, coba membaca data dari database seperti ini. Kita kasih timeout-nya misalkan 2000 ya. Selanjutnya, saya akan buat lagi sebuah function ini untuk get service. Nah, service ini kita membutuhkan parameter user. Nah, ini kita akan gunakan cek ya untuk resolve dan kita akan tunggu ini mungkin kita kurangi 1000 ya, yang ini 2000. Misalkan ini tidak terlalu lama. Kemudian kita akan coba untuk service cost-nya. Di sini saya akan buat lagi sebuah function get service cost. Nah, ini kita membutuhkan service. Kita akan di stop, calculate service misalkan service length-nya kita akan kalikan dengan 5. Kemudian kita returnkan. Untuk yang reject-nya ini teman-teman bisa tambahkan ya. Kalau misalkan kita tambahkan di sini try catch, kemudian reject-nya taruh di catch-nya, itu juga bisa. Nah, sebelumnya ketika kita mengeksekusi kita menggunakan chaining. Misalkan pertama saya memanggil get user, ID-nya 1. Kemudian service-nya kita akan ambil dari user. Nah, ini cara yang sebelumnya kita lakukan dengan chaining. Kalau misalkan kita jalankan, nah pertama read the database, fetch data user. Nah, baru kita mendapatkan total cost-nya di bagian akhir. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya bisa aja sih kalau misalkan kodenya tidak panjang, tapi ada cara yang lebih mudah dibaca yaitu menggunakan async await. Ini kita contohkan sebuah sinkronus kode dulu ya supaya kita tahu kita membutuhkan async await. Saya akan buat function misalkan show service cost. Nah, di sini kita akan memanggil yang tadi ya. Saya akan gunakan try catch ini untuk mempermudah aja. Pertama, saya akan mencari user dari user yang ID-nya 1. Nah, misalkan kita buat seperti ini. Sekilas ini kode sinkronus yang tidak salah ya. Tapi kalau ini kita eksekusi, ini karena non-block ya, ini akan error. Karena yang ini lebih lama, sedangkan kita sudah harus menjalankan servisnya. Kalau kita jalankan, yang atas berhasil, tapi yang bawah, nah, ini tidak dapat ya untuk yang selanjutnya. Nah, ini kita harus menambahkan di sini. Ini supaya lebih kelihatan, kita remark dulu aja yang ini ya. Nah, baru kita jalankan dulu. Nih. Tuh kan, habis itu berhenti aja, nggak ada cost-nya. Padahal di bagian akhir kita ada total cost ini. Nah, ini kita akan tambahkan di sini sebuah asinkronus. Kita tambahkan di sini await. Nah, supaya menunggu dulu sampai proses selesai. Nah, baru diambil ke proses selanjutnya. Nah, ini ya, kita save. Sekarang kita coba jalankan lagi. Oke, pertama dia akan fetching data ke database, respon. Nah, sekarang baru kita bisa mendapatkannya.
Dan secara kode ini lebih mudah dibaca yang ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini lebih direkomendasikan teman-teman menggunakan cara yang seperti ini ketika teman-teman harus fetching data ke database atau get data dari API lainnya. Nah, ini bisa dengan cara seperti ini. Selanjutnya, set dan map. Dalam JavaScript, set dan map adalah struktur data yang sangat berguna untuk menyimpan koleksi data dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan array atau objek biasa. Nah, set dan map ini juga diperkenalkan di ES6. Ada beberapa keunikan. Set adalah koleksi nilai unik, artinya tidak ada duplikasi di dalamnya. Nanti kita akan coba juga. Kemudian map adalah koleksi pasangan key dan value, di mana key bisa berupa tipe data apapun termasuk objek dan function. Kita akan langsung contohkan. Nah, silakan teman-teman buka lagi projectnya. Pertama, kita akan buat sebuah variabel set. Nah, saya akan buat sebuah konstanta my set, misalkan kita buat dari objek new set seperti ini. Selanjutnya kita akan coba set. Pertama saya akan add 1, add 2, misalkan saya coba duplicate ya ininya. Tadi kan karakteristiknya dia tidak bisa duplicate. Ini kalau misalkan saya coba console log my setnya, saya coba jalankan, harusnya tidak duplikat ya. Jadi cuman ada 1 dan 2. Jadi bersifat unik, benar. Kemudian kita juga bisa menghapus set. Misalkan my set delete. Saya hapus yang 1. Kita coba jalankan. Tuh, habis itu hilang yang satunya ya. Selanjutnya misalkan saya coba gunakan iterasi item. Misalkan saya coba ini tambahkan aja satu lagi 3 ya. Ya, nah, saya akan coba di sini mungkin tambah satu lagi deh biar kelihatan sama 4 ya. Satu lagi. Nah, saya akan lakukan iterasi. Saya gunakan for. Saya buat konstanta item. Ini saya ambil dari of my set seperti ini ya. Dan saya akan console log item. Ini ya, kita coba jalankan. Tuh, kita bisa mendapatkannya 2, 3, 4 karena satu sudah di delete tadi ya. Kemudian kita juga bisa mengecek untuk setiap set. Saya coba dulu cek di sini dengan menggunakan console log my set 2. Coba ya. Tuh, bernilai true. Kalau misalkan saya coba ini my set 7 harusnya bernilai false ya. Tuh, ini hasilnya false. Ini untuk mengecek. Kemudian kita coba untuk yang map. Nah, di sini saya akan buat sebuah objek baru cons my map. Kita akan buat dari new. Nah, tadi map ini merupakan pasangan key dan value. Saya akan kasih name misalkan ya edge. Kemudian saya coba lagi my map. Ini saya akan set sebuah objek misalkan isinya. Ini ada ID 1 misalkan. Kemudian saya akan kasih di sini user object. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan cetak console.log my map. Ini kalau misalkan kita jalankan, tuh kita dapat ya objeknya. Nah, selanjutnya kita bisa juga ngambil salah satunya. Misalkan saya akan console log yang name aja ya. Console.log my map
get yang nim, misalkan seperti ini. Kita coba jalankan lagi, tuh John ya, nimnya udah dapet. Kemudian kita coba yang ngecek ya, kita akan konsol log lagi, my mapnya, my map kita gunakan hash name, kita coba, terusnya dia true. Kalau di sini saya kasih address, harusnya ini jadi false. Oke, sudah benar. Kemudian kita coba delete ya. Nah, kita coba my map, kita delete nimnya, kita konsol log, harusnya jadi hilang. Kita lihat, oke, ini jadi hilang ya nimnya yang John ini. Oke, selanjutnya kita buat iterasi di sini. Kita gunakan for. Nah, ini karena key dan value, kita buat key dan value juga mapnya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini juga kita bisa mendapatkannya ya. Sudah berhasil.